Dengan kata lain, pertemuan SBY dengan Prabowo selalu diwarnai dengan pembicaraan tentang profesionalisme TNI demi keutuhan negara Republik Indonesia. Kawan muda, kita berjumpa kembali dalam program Kata Minmot di kanal YouTube Man of Our Time ini. Terima kasih untuk Anda semua yang telah menjadi subscriber di kanal kami. Terima kasih juga bagi Anda yang sering memberikan like atau menyukai program-program kami. Dan terima kasih pula kepada Anda yang sering atau memberikan komentar. Bagi Anda yang belum menjadi subscriber, kami senang sekali jika Anda pun turut mensubscribe kanal kami atau memberikan like dan komentar. Kita pernah membahas tentang para jenderal purnawirawan yang bersatu mendukung dan memperjuangkan calon Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi presiden terpilih pada pemilu 2024 yang telah kita lalui. Bersatunya para jenderal purnawirawan tersebut dilandasi cita-cita dan tujuan yang sama, yakni memperjuangkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur, serta mempertahankan persatuan dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Namun di balik semua itu ternyata ada persahabatan yang terjalin cukup lama di Lembah Tidar. Sebuah lembah di balik Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah, tempat para taruna Akademi Militer digembleng untuk menjadi prajurit terbaik yang akan bertugas di garda depan. Mereka juga dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin pasukan di masa berdamai dan perang, serta bersumpah untuk menyerahkan seluruh jiwa dan raga mereka kepada Ibu Pertiwi. Setelah lulus dari Akademi Militer, mereka kembali berjumpa di medan tugas, menapaki karir di dunia militer, mengikuti jenjang demi jenjang kepangkatan, mulai dari perwira pertama hingga perwira tinggi, dan mendapat jabatan yang juga berjenjang mulai dari komandan kompi, komandan batalion, komandan resimen, komandan pasukan khusus, panglima divisi, bahkan ada yang menjadi panglima TNI. Dalam perjalanan karir mereka, ada kalanya mereka bersilang pendapat. Namun karena mereka mempunyai cita-cita dan tujuan yang sama, serta jiwa korsa keprajuritan yang telah tertanam sejak mereka berada di Lembah Tidar, mereka kembali bersatu dan saling memberikan dukungan. Banyak hal menarik dan lucu yang terjadi di Lembah Tidar, terutama jalinan persahabatan di antara mereka. Persahabatan di Lembah Tidar yang terus berlanjut hingga mereka diterjunkan di tengah masyarakat, termasuk pengalaman di medan pertempuran. Dan pengalaman-pengalaman ini dituangkan Prabowo Subianto ke dalam buku tebal yang ditulisnya Kepemimpinan Militer, catatan dari pengalaman Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Cerita tentang teman-teman seangkatannya dan para atasannya dapat Anda baca di buku ini. Tetapi Anda juga dapat mendengarnya langsung dari Prabowo, seperti ceritanya tentang Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, sahabat yang juga atasannya. Agar lebih akurat, mari kita dengarkan langsung penuturan Prabowo tentang persahabatannya dengan Luhut Panjaitan berikut ini. Jadi kita punya riwayat yang panjang. Kita dari muda, beliau termasuk yang pelonco saya. Saya masih ingat, mungkin Pak SBY juga ingat, saya pernah bersila di hadapan beliau, beliau kasih saya getuk. Itu waktu beliau pelonco saya, dan seterusnya saya juga di Baret Merah, beliau sudah atasan saya, dan kita terus bersama-sama. Kita mendirikan pasukan anti teror bersama, kita sekolah bersama di Jerman dan sebagainya. Dalam perjalanan memang kadang-kadang kita baru sadar sekarang bahwa pasukan tempur itu memang dibentuk dan diseleksi, orang-orangnya diseleksi yang punya sifat-sifat
bisa dikatakan sifat-sifat alfa, sifat-sifat kita dibentuk sebagai jagoan-jagoan. Repotnya kalau jagoan-jagoan itu terlalu dekat, nah ini kadang-kadang sulit, apalagi kita sama-sama masih muda. Tapi saya sadar waktu itu karena saya sering bicara sama Pak Luhut, Bang, kita ini ya, sebetulnya nggak boleh terlalu dekat, Bang. Kalau terlalu dekat sulit karena saya ini salah satu hobi saya binatang. Jadi saya ini mendalami sifat-sifat binatang-binatang yang hebat. Seperti contoh kuda yang hebat, kuda jantan itu tidak bisa terlalu dekat, pasti dia tabrakan. Padahal kuda itu tidak ada masalah saingan karier, saingan jam, tidak ada. Hanya sifatnya itulah. Jadi saya bilang, Bang, kita ini kalau jauh kita rindu, kalau dekat kita ini susah bekerja. Kan begitu. Sampai orang menjuluki kita Tom and Jerry. Gitu. Saya nggak tahu dari mana, Bang, Tom and Jerry. Tetapi dalam saat-saat kritis, orang tidak tahu kita selalu berhubungan. Dan dalam saat-saat kritis, kita selalu memilih mengutamakan merah putih di atas segalanya. Mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat. Saya tahu itu dari beliau dan beliau itu tahu dari saya. Jadi kadang-kadang nggak boleh diceritakan di umum, nggak enak begitu Pak ya. Jadi kadang-kadang dalam suasana kritis, beliau telepon saya hubungan dan akhirnya kita mencari jalan-jalan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Penuturan Prabowo tentang persahabatannya dengan Luhut, seperti yang telah kita dengarkan tadi, disampaikannya pada acara ulang tahun Luhut ke-76 pada bulan September 2023. Ada lagi cerita tentang persahabatan antara Prabowo dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Prabowo dan SBY adalah teman satu angkatan di Akademi Militer. Namun karena Prabowo adalah taruna yang nakal dan SBY adalah taruna terbaik, maka SBY lebih dulu lulus dari Akademi Militer. Mari kita dengarkan penuturan Prabowo mengenai persahabatannya dengan SBY pada acara konsolidasi Partai Demokrat untuk pemenangan Prabowo Gibran berikut ini. Jadi beliau memang tadinya sahabat saya tadinya. Tapi akhirnya menjadi senior saya. Jadi beliau memang bisa dikatakan kadet terbaik, taruna terbaik, ya kan? Jadi dalam sejarah akademi militer, ini Pak SBY saya boleh cerita sedikit ya? Kapan lagi, ya kan? Salah sendiri yang undang saya di sini. Ada kopi lagi di sini. Jadi dalam sejarah akademi militer, ya kan? Ini sejarah West Point, mana-mana ratusan tahun dipelajari. Dipelajari karier waktu taruna bagaimana dan perwira bagaimana. Ternyata yang jadi jenderal, ya, yang jadi jenderal dan jadi pemimpin itu adalah taruna yang terbaik. Dan belum. Taruna terbaik dan taruna yang nakal. Ini benar ini, ada referensinya ada, nggak ngarang saya, benar ini. Jadi ini yang naik, yang di tengah-tengah ya, yang baik. Tapi kenapa? Rupanya di riset. Karena ini yang terbaik tentunya karena dia kerja keras, belajar keras. Ini memang nakal. Tapi yang nakal ini penuh inisiatif.
alias akalnya banyak. Jadi ada cerita yang, ini ada wartawan banyak ya, gak enak saya. Tapi nggak apa-apalah. Kalau udah capres semua dipelajari, ya kan? Semua dicek. Jadi ada cerita yang saya dengar ini sesudah saya tinggalkan Magelang. Ceritanya kalau ada 100 taruna yang dihukum di lapangan, pasti satu di antara 100 kadet taruna Prabowo. Kalau ada 30 taruna yang dihukum di lapangan, salah satu dari 30 pasti ada taruna Prabowo. Kalau 10 yang sedang dihukum, 1 dari 10 pasti ada Prabowo. Dan kalau kamu lihat 1 taruna sedang dihukum, yaitu Prabowo. Itu cerita turun-temurun saya dengar itu. Waduh. Suatu saat saya dengar cerita itu dan saya kembali ke Magelang. Kumpul semua taruna, semua pelatih, guru, dosen. Dan saya ulangi cerita ini. Saya bilang, oke, itu benar dulu. Tapi sekarang saya kembali sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Jadi, taruna terbaik, ya kan, taruna yang nakal. Sekarang kita bekerja sama. SBY juga menuturkan bahwa persahabatannya dengan Prabowo berlangsung sejak 1970, saat keduanya sama-sama menjadi taruna Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Angkatan Darat, yang kini disebut Akademi Militer. Setelah lulus dari Akademi Militer, mereka berpisah kesatuan. Prabowo masuk ke Korps Baret Merah dan SBY masuk ke Korps Baret Hijau. Mereka kemudian bertempur bersama di medan Perang Timur Timur. Dan kemudian bersama-sama lagi saat keduanya ditugaskan ke Singapura pada tahun 1994. SBY pun mengenang saat-saat keduanya berada di Singapura. Mereka terus mendiskusikan upaya-upaya membangun profesionalisme TNI, bahkan sewaktu mereka berolahraga di pagi hari. Dengan kata lain, pertemuan SBY dengan Prabowo selalu diwarnai dengan pembicaraan tentang profesionalisme TNI demi keutuhan negara Republik Indonesia. Saat itu, SBY dan Prabowo sama-sama berpangkat kolonel. SBY merasa memiliki kesamaan dengan Prabowo, bahkan setelah keduanya sama-sama pensiun dari dinas militer. SBY dan Prabowo sama-sama mendirikan partai politik sebagai jalan demokrasi yang sah secara universal dan sama-sama bercita-cita menjadi pemimpin bangsa. Mari kita dengarkan penuturan SBY berikut ini. Berikut ini saya juga ingin memberikan testimoni saya tentang jejak dan perjalanan Pak Prabowo di dunia politik, kenegaraan, dan pemerintahan. Perjalanan Pak Prabowo di dunia politik ternyata sangat serupa dengan yang saya tempuh. Setelah tidak lagi aktif di dunia militer, kami sama-sama mendirikan dan memimpin partai politik. Ini adalah jalan yang sah, jalan demokrasi. Karena kami tahu tentara tidak boleh melakukan politik praktis. Pak Prabowo seperti saya juga memiliki cita-cita untuk menjadi pemimpin bangsa. Dengan memilih jalan yang sah dan benar, yaitu jalan demokrasi.
Kedua pemimpin bangsa ini sekarang bekerja sama untuk mewujudkan cita-cita bersama, yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempertahankan keutuhan negara Republik Indonesia. Perjalanan yang mereka tempuh ini diawali dengan persahabatan di Lembah Tidar. Sampai di sini dulu kawan muda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberikan komentar. Salam Minmot. Prabowo Gibran, Man of Our Time.